Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang sangat cerah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk datang ke tempat kajian yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu, sekarang tepat di Jumat kelima. Jadwalnya kita semua belajar tentang tahsin. Tahsin yang belajar yang ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran apa yang kita akan pelajari pada sore hari ini, mungkin ada yang bisa kita ulang sedikit. Kira-kira apa saja yang sudah pernah kita pelajari dari minggu 2 pertemuan yang lalu. Mungkin ada ibu-ibu yang masih ingat. Nanti bisa yang masih ingat ada hadiahnya. Hadiahnya ada nanti. Yang pertama, ada yang mau angkat tangan? Ya. Terus? Ya. Ya, itu berarti kita 4 pertemuan, itu 2 pertemuan. Yang ketiga? Enggak, saya lupa. Ternyata 4 pertemuan ya. Ini kelima berarti. Kelima. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang ketiga belajar mengenai idhar halqi. Yang kedua, terakhir keempat idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi nggak ada yang dapat hadiah karena saya yang jawab. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita selanjutnya, saya sedikit mengulang. Kalau mengenai idhar, itu apabila ada nun mati bertemu dengan 6 huruf. Yang pertama ada 6 huruf itu apa aja Ibu dalam hukum idhar? Ada alif, ada huruf H, ada huruf H, ada huruf Kho, ada huruf Ain, ada huruf Ghain. Ada 6 huruf. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf yang tadi kita sebutkan bersama-sama, maka cara bacanya jelas, tidak boleh mendengung, tidak boleh dipanjangkan. Contohnya faman khofa, ada nun mati bertemu dengan kho. Jadi faman khofa, bukan faman khofa, tidak. Karena ada nun mati bertemu dengan kho, jadi jelas faman khofa. Itu materi kita yang mengenai idhar. Kita lanjut ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Yang pertama ada ya, yang kedua ada waw, terus mim, nun. Kalau gampangnya ya nun mim waw disingkat jadi yanmu. Ada ya,
nun, mim, waw. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf yang tadi kita sebutkan bersama-sama, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan dengan cara mendengung. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan cara mendengung. Contohnya wa may yaqulu. Ada nun mati, kan harusnya kan tulisannya waman yaqulu. Kalau kita baca di Al-Qur'an, waman yaqulu. Di nunnya itu nunnya sukun, berarti nun sukun bertemu dengan ya. Jadi cara membacanya dimasukkan lalu didengungkan. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya mendengung. Jadi cara bacanya kalau dimasukkan jadinya wa may yaqulu. Seperti itu. Ada ya, nun, mim, waw. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, cara membacanya adalah masuk lalu didengungkan. Itu hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Itu materi kita yang ketiga. Yang keempat, yang kemarin kita pelajari itu terakhir adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah. Bi dengan, la tidak, gunnah tidak dengan dengung. Bila gunnah. Jadi memasukkan tapi tidak mendengung. Itu adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf. Apa hurufnya ibu-ibu? Lam dan ro. Itu cara membacanya memasukkan tapi tidak mendengung. Contohnya mir rabbihim. Nah, mir rabbihim itu kan tulisannya kan min rabbihim. Bukan langsung mim ro gitu, tidak kan. Kalau kita baca di Al-Qur'an itu tulisannya min rabbihim. Nah, itu caranya langsung dimasukkan tapi tidak mendengung. Berarti gimana caranya? Mir rabbihim atau mir rabbihim? Yang benar yang 1 atau 2? 1 atau 2? 1, karena memasukkan tapi tidak mendengung. Jadi mir rabbihim. Wa malam naqsus. Wa malam naqsus itu kan juga cara bacanya kan tulisannya kan waman lam naqsus gitu. Tapi kita bacanya tidak waman lam, atau mungkin bacanya bukan wamalam, tidak, tapi memasukkan tapi tidak mendengung. Jadi cukup wamalam, wamalam, tidak usah didengung-dengungkan. Cukup ibu kita pengulangannya. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat ya. Apa maksudnya bisa kita praktekkan dalam mengaji kita sehari-hari. Selanjutnya yang kita pelajari pada sore hari ini adalah yang pertama iqlab, yang kedua ikhfa. Iqlab dan ikhfa itu masih termasuk hukum yang kemarin. Kan kemarin kita belajar tentang nun mati atau tanwin. Yang pertama kan bab 1 kita tentang mengenai nun mati. Nah, itu masih termasuk. Jadi nun mati itu ada idhar, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Yang kedua terakhir adalah iqlab dan ikhfa. Jadi kita belajar mengenai hukum nun mati ada 5. Kemarin kita sudah belajar 3, sekarang kita belajar 2. Ketika kita sudah selesai belajar ini, nanti kita selanjutnya belajar tentang hukum mim mati. Yang tadi kita bab pertama tentang nun mati, selanjutnya nanti kita mim mati. Mim mati nanti ada macam-macamnya lagi. Baik, saya akan jelaskan mengenai iqlab. Ustazah yang yang pertama tentang iqlab. Saya dari sini saja. Insya Allah jelas ya ibu tulisannya. Iqlab. Iqlab apabila
nun mati, ini nun mati, tanwin. Tanwin itu ada 3. Ada fathatain, ada kasrotain, ada dhammatain. Atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya ditahan 2 ketukan. Jadi ini yang contohnya ada nun mati bertemu dengan ba. Jadi cara bacanya itu nun mati bertemu dengan ba. Cara bacaannya menjadi huruf mim disertai gunnah. Jadi saya ulang sekali lagi ya Ibu-ibu. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya jadi huruf mim disertai gunnah. Jadinya itu kita bacanya huruf mim tapi pakai gunnah ditahan dengan 2 ketukan. Kita langsung masuk contohnya. Yang pertama ini ada nun mati ba. Berarti ini hukum bacaannya apa sebutannya? Iqlab. Nah, cara bacanya dimasukkan dengan huruf, jadinya menjadi huruf mim disertai gunnah. Jadi bacanya mim ba'di. Mim ba'di, bukan min ba'di kan? Tapi kita rubah dengan huruf mim. Dengan huruf mim disertai gunnah. Jadi ditahan sebentar. Jadi mim ba'di, 2 ketukan. Mim ba'di. Mim ba'di. Bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Saya ulangin sekali lagi. Iqlab, hukum bacaan iqlab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf ba dirubah bacaannya berubah menjadi mim tapi dengan digunahkan dan ditahan 2 ketukan. Mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Ada yang kurang jelas mungkin Ibu sebelum saya lanjutkan? Insya Allah jelas ya Ibu-Ibu. Nah, berarti cara bacanya mim ba'di menjadi huruf mim dan mimnya itu gunnah selama 2 ketukan. Mim ba'di, mim ba'di, seperti itu. Contoh yang kedua, sami'un, ada basirun. Ini dhammatain. Dhammatain termasuk tanwin atau bukan? Tanwin tadi ada 3, ada fathatain, kasrotain, dhammatain. Berarti dhammatain termasuk tanwin ya Ibu-ibu ya. Apabila ada tanwin ini bertemu dengan ba, berarti hukum bacaannya disebut iqlab. Cara bacanya sami'um basir. Kita 2 ketukan. Ulangin sekali lagi. Sami'um basir. Seperti itu. Jadi bukan sami'un basir lagi. Menjadi mim. Tapi ditahan, digunahkan selama 2 ketukan. Sami'um basir. Dan hukum bacaan iqlab ini hanya berlaku pada 1 huruf aja. Hanya ba. Cukup huruf ba. Iqlab. Apabila ada nun mati bertemu dengan ba, cara bacanya hurufnya menjadi berubah mim disertai dengan gunnah selama 2 ketukan. Kita ulangin sekali lagi dari mim ba'di. Wahid, ithnani, thalatha. Mim ba'di. Sami'um basir. Faham insyaallah ya Ibu-ibu? Insyaallah mudah. Ada yang mungkin mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke ikhfa?
Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ikhfa. Biasanya ikhfa itu ada yang bilang ikhfa hakiki. Sama, ikhfa hakiki, ada yang menyebutkan ikhfa, ada yang bilangnya ikhfa hakiki, itu sama. Ikhfa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf. Nah, ini hurufnya banyak ibu-ibu. Biasanya yang susah dihafal tuh ikhfa ini, karena dia hurufnya sampai 15. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 huruf. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah ini, cara bacanya disamarkan disertai gunnah. Gimana maksudnya menyamarkan itu? Kita bahas hurufnya dulu. Hurufnya ada 15, ada ta, ada sa, ada zal, ada dal, ada ro, ada dal, ada ini ada jim. Ada dal, ada zal, ada za, ada sin, ada shin, ada sod, do, to, zo, fa, qof, kaf. Ada ta, ada sa, ada jim, ada dal, ada zal, ada za, ada sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qof, kaf. Ada 15 huruf. Cara bacanya disamarkan disertai dengan gunnah. Langsung kita praktekkan ke contohnya. Yang pertama, non mati bertemu dengan huruf. Ini titiknya 2, Ibu. Non mati bertemu dengan huruf qaf. Ini titiknya 2. Qaf. Berarti cara bacanya? Ya. Yang qolibu. Maksudnya disamarkan tuh yang seperti tadi itu. Yang qolibu itu maksudnya samar, disertai gunnah. Berarti ditahan, jangan langsung yang qolibu, tidak, tapi disertai dengan gunnah. Yang qolibu. Cara baca ikhfa itu bibir kita sesuai dengan huruf selanjutnya. Maksudnya gimana? Ini nun mati. Huruf selanjutnya kan bertemu dengan qaf. Jadi cara menyamarkannya itu cara bacanya bukan gini yang qolibu biasa gitu, enggak. Tapi kita beri bibir kita ini, kita lanjutkan ke huruf qa. Jadi maksudnya gini. Yang qolibu karena huruf selanjutnya qaf. Beda lagi kalau seumpamanya ini ba ada fathatain bertemu dengan jim. Bukan hubban, bukan ini. Cara bacanya bukan seperti qaf. Hubbang jamma, tidak. Berarti kita cara menyamarkannya karena huruf selanjutnya jim, hubban jamma. Jadi kita cara bacanya menyamarkannya dengan huruf selanjutnya. Kalau ketemu qaf berarti yang qolibu. Kalau bertemu dengan jim, hubban jamma. Seperti itu. Kalau yang ini nun mati bertemu jim, sama berarti cara bacanya. Anja'akum. Nah, tetapi kalau kita masuk ke huruf ta, kan jannatin tajri min tahtihal anhar. Sering kan kita menemukan itu di Quran? Saya tulis di sini jannatin tajri. Jannatin fathatain ya, Bu. Tajri. Kan ini fathatain, bertemunya dengan ta.
Ini tadi nggak ada kan, ini qaf, ini jim. Sekarang saya beri contoh yang bertemu dengan ta. Cara bacanya bukan jannatin tajri, tidak. Saya mendapat dari guru saya, cara bacanya itu harus nyambung ke ta. Jannatin tajri, jannatin tajri min tahtihal anhar, bukan jannatin tajri min tahti, bukan min tahti, tidak seperti itu, tapi jannatin tajri min tahtihal anhar. Sama juga kalau seumpamanya kita masuk ke to, contohnya apa? Kalau masuk ke to, nun mati bertemu dengan to. Min turisaina, ada ayat min turisaina, ada di Quran. Min turi, ini non mati bertemu dengan to. Cara bacanya bukan min turisaina, bukan. Kita harus memasukkan, menyamarkannya bahwa kita mau baca huruf selanjutnya to. Jadi min turi, seperti itu. Mungkin yang saya jelaskan ini bisa diterima ibu-ibu. Maksudnya nggak bisa paham gitu. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Jadi yang qolibu, karena setelah ini qaf, jadi kita harus mau bacanya itu kayak mau ke qaf gitu. Yang qolibu hubban jamma. Kalau mau ke ta, jannatin tajri. Kalau to, min turi, seperti itu. Jadi tergantung huruf selanjutnya itu apa. Kalau kaf juga sama, mangkana, bukan mangkana, tidak. Bukan, kan kalau tadi kan kalau mulut kita mau ke qaf kan yang qolibu gitu. Kalau mangkana kita nggak baca mangkana, tidak. Karena huruf selanjutnya kaf, ya berarti kita mangkana, seperti itu. Kalau ke dal, min duni dzalika, bukan min, tidak. Karena huruf selanjutnya dal, ya kita berarti cocokkan min duni dzalika, seperti itu. Ada bahasa Arab min dodatun. Apa ya? Itu kan minnya mim, nun, terus dot. Min dodatun. Ini bukan ayat Quran ibu, ini kosakata bahasa Arab. Min dodatun, sama. Kalau kita kayak membaca sesuai tajwid, kan bacanya bukan min dodatun biasa gitu, enggak. Karena huruf selanjutnya dot, kita beri haknya min dodatun, seperti itu. Tapi karena ini berhubung ini kosakata, kita bacanya bukan min dodatun, tidak, karena ini kosakata. Kecuali kalau kita baca Quran, nah berarti kita harus memakai kaidah tajwid. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Insya Allah mudah. Rumusnya di nun mati atau tanwin ini intinya kita hafal hurufnya aja. Yang idhar itu apa, yang idgham itu apa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, yang ikhfa, yang iqlab. Itu insya Allah mudah. Nanti kita praktekkan, kita mengaji. Yang ikhfa ada 15 huruf, yang iqlab hanya 1, idhar ada 6, idgham bi gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2. Insya Allah pasti kita semua bisa hafal. Seiring berjalannya waktu pasti bisa. Lama-kelamaan pasti bisa hafal. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Iya. Gimana? Iya. Ini cara nulisnya.
Ini dal, ini dal, ini za. Nah, kurang jelas tulisannya. Ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sob, do, to, do, fa, kof, kaf. Mudah insyaallah. Ada lagi? Ya. Kadang di dalam bacaan Al-Quran ada di samping huruf ada lagi yang begini itu. Yang begini gimana? Kayak alif atau kayak lam itu di depan huruf. Contohnya Ibu mungkin ada. Mungkin ada contohnya. Ini maksudnya. Ini tanwin tapi ada alif gitu. Ya, di sebelahnya ada lagi seperti huruf alif gitu. Nah, itu biasanya itu kayak penyambung gitu, Ibu. Kan maksudnya kan kita kan cara menulis Quran kan ada tata caranya. Menulis tata cara Quran itu enggak harus kayak contohnya. Kan kalau kita tulis seperti hijaiyah biasa kan ya, nun. Tapi kan dalam Al-Quran itu sambung. Nah, mungkin itu emang artinya dari ya. Karena itu nanti kita pelajari juga di tajwid sini. Itu nama hukum bacaannya alif lam. Alif lam ada dua, ada alif lam qomariyah, ada alif lam syamsiyah. Yang qomariyah itu terbaca, yang syamsiyah tidak terbaca. Nanti kita akan pelajari. Nampaknya lam, tapi sebenarnya kita tidak baca lam. Contohnya, minal jinnati wan nas. Di waw wan nas, tulisannya kan seperti ini wan nas. Wow, gini kan? Nah, ini walnas atau wanas atau gimana? Nah ini berarti dia alif lam syamsiyah. Alif lamnya ini tidak terbaca. Kita langsung masuk ke nun. Wanas. Yang terbaca seperti apa? Wal qomari. Wal qomari. Wow. Qomari. Nah, ini terbaca wal qomari seperti itu. Nanti kita akan pelajari setelah ada babnya nanti. Kita akan ketemu nanti bab mengenai alif lam. Ada lagi, Ibu? Saya kembali ketemu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran, pahala yang dihitung oleh Allah itu bukan berapa juz, bukan berapa lembar, bukan berapa halaman. Satu huruf dapat pahala. Jadi itulah dahsyatnya Al-Quran. Allah tidak pelit. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dari ba, sin, mim, alif, lam, ro, mim, ha, mim, nun. Pahalanya per huruf, bukan berapa. Contohnya, seumpamanya kita baru baca satu halaman, ternyata harus ada yang kita kerjakan. Ya, cuma satu halaman doang. Tapi insya Allah, maksudnya satu halaman itu, tapi kalau kita bacanya ikhlas, itu lebih berkah. Makanya sama-sama kita membuat diri kita istiqomah. Istiqomah itu berat. Karena pahalanya surga. Saya juga berusaha istiqomah. Doakan semoga saya istiqomah. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Mungkin kita belajarnya sampai sini. Cukup segini. Kenapa saya belajarnya cuma sedikit-sedikit? Karena supaya masuknya itu lebih gitu, lebih dalam dipahami. Takutnya nanti kalau banyak-banyak malah kita jadi nggak paham. Yang penting kita pelan-pelan tapi pasti. Jadi kita pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Tahu-tahu semua ibu-ibu bisa jadi qori'ah. Amin. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Oh ya ibu, boleh. Ada nun kecil di bawah alif saja. Jadi bacanya niladi atau awasi atau dihilangin nun kecilnya? Itu bacanya niladi.
Iya. Nun kecilnya bisa ada harokatnya. Itu bacanya niladi. Dibaca, itu dibaca. Iya, makanya nun kecil yang di bawah alif itu dibaca. Iya. Iya, itu bacanya dibaca itu. Iya, itu insya Allah insya Allah itu memang dibaca ibu-ibu. Jadi contohnya tapi biasanya kalau dia di akhir ayat contohnya dia itu kayak minal jinnati wan nas kan tuh di akhir tuh. Maksudnya kayak enggak, contohnya gini, min syarri ma khalaq. Itu kan kayak ada tanda bulat gitu kan, kayak menandakan ini ayat pertama, ayat kedua. Itu kan berarti di akhir ayat. Itu biasanya ada yang enggak membaca. Karena dia waqaf, karena dia berhenti. Tapi kalau dia mau wasol, dia lanjut. Nah, biasanya ada nun tuh tetap terbaca. Harus dibaca. Seperti itu. Ada contoh di juz 12. Sebentar. Di juz 12 itu surat Yasin ada? Yang mana? Yang? Surat Yasin di juz 12 juga ada, Ibu. Surat Yasin ayat ke-80. Ayat 80. Yang ayat 80, alladzi ja'ala lakum minasyajaril. Nunnya di mana? Oh, di buku itu. Kalau saya nggak pernah lihat ada nun di situ. Kalau di Al-Quran yang saya pakai tidak ada nunnya. Sebentar, saya buka dulu. Ayat ke-80. Halaman 41. Nah, berarti itu seperti yang saya tadi bilang. Itu kan dia ada nunnya di situ. Karena dia di akhir ayat, kita boleh nggak usah dibaca wa huwa bikulli khalqin alim alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Nggak dibaca. Tapi kalau semuanya mau wasol, wa huwa bikulli khalqin alimunil ladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Seperti itu. Tapi kita kan waqaf, berhenti, jadi tidak terbaca. Alladzi, langsung alladzi ja'ala lakum. Ada lagi? Ibu? Kalau yang saya pakai itu, maksudnya yang mushaf yang saya pakai nggak ada nunnya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup
kajian kita pada sore hari ini kita akhiri dengan doa. Bil khusus untuk ibu mertua saya, Hajah Rohana, semoga Allah menempatkan di sisi terbaik di samping Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keluarga saya, dari saya maupun keluarga Ustadz yang sudah mendahului, semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosanya dan ditempatkan terbaik. Bisyafaatil Quran, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kita mohon doa dari ibu-ibu sekalian untuk santri-santri kami. Semoga Allah selalu memudahkan dalam santri-santri kami dalam menghafal Al-Quran, dijauhkan dari segala kemaksiatan. Semoga santri-santri kami menjadi anak-anak yang sholihah. Untuk kita semua, semoga Allah selalu memberi kesehatan lahir maupun batin kita. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita, dimudahkan rezekinya, rezeki yang halalan thayyibah. Semoga kita semua berakhir di dunia ini dengan husnul khotimah. Bisyafaatil Quran, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim lana bi su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, kita sholawat sedikit ya Ibu. Sholawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semoga dengan salawat yang kita bacakan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan Allah mengizinkan kita untuk melihat beliau di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.